terhadap mereka yang tidak satu iman dengan kita. Dan bagaimana sikap Anda selanjutnya ketika ajakan kita, ya, kita ajak mereka, kita perkenalkan iman kita kepada mereka, tapi sikap mereka tidak menerima. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika persahabatan itu tidak diterima, kemudian kita katakan oke, sampai di sini persahabatan kita. Selanjutnya kita tidak bisa dekat-dekat lagi, kita biasa-biasa saja, lalu kita menjaga hubungan yang tadinya jalan sama-sama, jalan bareng, sekarang sudah mulai lebih jarang untuk berjalan sama-sama. Yang tadinya kita sangat ramah bagi dia, berbelas kasihan, kali ini tidak lagi. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Elmer Tone, yang ditulis dalam buku Elmer Tone, dikatakan demikian. Berapa banyak, ada seorang pengkhotbah yang menanyakan kepada umat 400 orang. Kemudian kepada 400 orang itu ditanyakan, berapa banyak orang disebabkan oleh iklan. Alasan mengapa orang menerima Kristus. Dan ketika ditanya, siapa di sini yang menerima Kristus oleh karena melihat, mendengar ada iklan? Ternyata hanya 2% dari responden itu yang mengatakan, oke, kami hanya 22%. Kemudian ketika ditanya berapa banyak yang disebabkan oleh kontak pendeta. Jadi pendeta datang dengan sengaja dan mereka menerima Injil. Ternyata juga hanya 6%. Berapa banyak yang disebabkan oleh kunjungan penginjilan dari gereja, apakah ini ketua jemaat, diakon, departemen sekolah sahabat, kemudian anggota jemaat yang biasa. Dan itu juga hanya 6%. Lalu ketika ditanya berapa banyak yang diselamatkan oleh karena pelayanan penginjilan pribadi. Jadi satu dengan yang lain. Jadi penginjilan pribadi, lalu juga hanya 6%. Dan ketika ditanya berapa banyak yang menjadi Kristen karena pengaruh teman atau sahabat, ternyata 80%. Kalau mungkin ditanya kepada kita pada saat ini, berapa banyak kita mengenal kebenaran oleh karena sahabat? Ya, mungkin hal ini bisa terjadi kepada kita. Karena ada sahabat, karena kita melihat kehidupannya, kemudian kita mau menjadi anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. Memang sahabat susah-susah gampang, saudara-saudara. Sahabat itu susah-susah gampang. Saya memiliki banyak sahabat. Mungkin saudara yang suka bergaul, apakah di tempat kerja, di lapangan olahraga, mungkin saudara punya sahabat, tapi sahabat itu mungkin begitu saja. Hanya sekedar di mana kita bergaul, hanya sebatas itu, dan tidak bisa dimenangkan. Ada juga yang mudah untuk dimenangkan. Jadi memang sahabat susah-susah gampang. Mengapa harus bersaksi bagi sahabat? Mari kita lihat dari pernyataan firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu berharga bagi Tuhan, betul? Saudara, berharga bagi Tuhan. Kita ini adalah umat yang unik di hadapan Tuhan. Tidak ada fotokopi kita di dunia ini yang sama seperti kita. Kita adalah satu-satunya yang diciptakan Allah di dunia ini, yang adalah diri kita. Tidak ada orang lain seperti kita. Mungkin ada wajah yang mirip, tapi tidak akan pernah ada yang sama. Apalagi tidak satu suku, ya, tidak satu orang tua, bahkan kembar identik pun tidak sama. Mereka kembar identik itu tidak sama. Bahkan kembar yang dempet satu badan pun, saudara, tetap tidak sama. Mereka punya kehendak dan juga kemauan yang berbeda-beda. Dan Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia tidak kehilangan seekor, maka ia tidak pergi, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang satu. Bagi Tuhan, kita ini adalah sahabatnya.
Mungkin kita ini adalah satu ekor dari antara 99 yang dia sudah cari dan temukan. Dan masih ada lagi domba-domba yang harus ditemukan. Dan misi Yesus mengatakan dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mencari untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat itu sekarang ada di antara kita, hidup bersama-sama dengan kita. Dan Kisah 1 ayat 8, dia membuat satu konstruksi di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Kita akan menjadi saksi. Di mana, saudara-saudara? Di Yerusalem, kemudian Yudea, mana lagi? Samaria, sampai ke ujung bumi. Katakanlah Yudea itu adalah lingkaran yang paling dalam kehidupan kita. Di mana di sana ada keluarga kita, ada kerabat dekat kita, atau saudara kandung kita. Kemudian siapa lagi? Mungkin ada sahabat kita, mungkin ada tetangga kita, dan sampai ke ujung bumi orang lain. Tetapi ada satu penelitian yang mengatakan di dalam tulisan sekali lagi dari Elmer Towns, dia mengatakan gambaran jejaring persahabatan di gereja kalau digambarkan mungkin faktanya seperti ini menurut dia. Dia katakan pengaruh kita itu kadang-kadang lebih menjangkau kepada ujung dunia daripada Yudea atau Yerusalem, Yudea. Kita sudah langsung kalau tidak ke Samaria, langsung ke ujung dunia. Sementara inner circle, lingkaran yang dalam, lingkaran yang kedua itu kita lalaikan, saudara-saudara. Kita tidak jangkau mereka. Kita sangat nyaman karena mereka sudah menjadi sahabat kita dan kita tidak mau kehilangan mereka. Kita tidak mau kehilangan mereka sebagai seorang sahabat. Tapi kita juga tidak peka kalau mereka tidak menjadi sahabat rohani kita bahkan nanti sampai di sorga. Oh ya, oke. Bersaksi bagi sahabat. Apa? Seperti apa? Kalau begitu bagaimana kira-kira bersaksi bagi sahabat ini? Bersaksi bagi sahabat ini seperti apa prosesnya? Bersaksi bagi sahabat itu sangat mudah dan sangat sederhana. Apa yang harus kita lakukan? Saudara coba kita lihat di sini. Bersaksi bagi sahabat itu sama seperti berbicara dengan orang lain, katakanlah orang lain di sini adalah sahabat. Tentang keyakinan Anda. Ya, kita hanya berbicara kepada mereka tentang keyakinan kita sebagai bagian alami dari hubungan kita. Ya, sebagai bagian alami. Jadi mungkin kita tidak perlu katakan, oh tunggu dulu, saya ada satu hal yang sangat penting untuk saya sampaikan kepadamu pada hari ini. Kemudian kita ciptakan satu titik merah yang mungkin agak berbahaya. Kemudian setelah itu, kalau diterima, titik itu akan menjadi mulus. Tetapi kalau tidak, mungkin kita akan berhenti di situ. Tapi ini adalah kita bersahabat dengan dia, kita menyampaikan keyakinan kita sebagai bagian dalam hubungan Anda. Dengan cara alami. Tidak perlu dibuat-buat. Tetapi juga dengan cara yang menarik, saudara-saudara. Caranya alami, tapi menarik. Lah, bagaimana itu, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi sahabat kita? Beberapa karakteristik, beberapa syarat untuk menjadi saksi bagi sahabat. Saudara, yang pertama, kalau kita mau menjadi saksi bagi sahabat kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus realistis. Saya adalah saya. Ibu adalah ibu, saudara tetap adalah saudara. Sebagai tetangga, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami istri, sebagai sahabat atau saudara kandung. Saudara tidak perlu seperti orang lain. Enggak perlu seperti pendeta Inarai, tidak perlu seperti direktur sekolah sahabat, pendeta Segundino atau siapa saja, atau orang yang kudus yang saudara mungkin kagumi.
Tidak perlu saudara seperti itu. Saudara alami saja. Kita alami seperti biasa yang mengenal kebenaran dan menghidupkan kebenaran. Mengenal Kristus tidak berarti saudara tidak berdosa. Ya, kalau kita berdosa kita minta maaf, saudara-saudara. Kalau saudara berdosa, semua orang pernah berdosa. Ketika kita bersahabat, dan kita perlu jujur dalam kegagalan dan kemenangan atas pergumulan kita. Kita semua bergumul, saudara. Ya, kita semua bergumul. Kita bergumul, kita maklum kepada orang, ya pergumulan orang itu berbeda-beda. Apakah ada di sini yang masih bergumul untuk berhenti merokok? Ya, mungkin masih ada yang masih berhenti ya untuk berhenti merokok. Mungkin bergumul untuk masalah hari Sabat. Dan kita jujur dalam pergumulan kita itu. Dalam kemenangan dan kegagalan. Oh, saya masih gagal. Dalam masalah, kalau mata saya ini kalau melihat yang indah-indah, kelihatannya mampir dulu kepada situs yang indah itu. Ya, kadang-kadang begitu kan dalam kehidupan kita. Lalu natural penginjilan berlangsung dalam persahabatan sehari-hari. Jadi kapan terjadi? Setiap hari dalam kehidupan kita terjadi. Kemudian penginjilan terjadi dalam percakapan rohani. Saudara-saudara, kalau saudara bercakap-cakap dengan orang, kadang-kadang kita bercakap-cakap mulai dari yang canda-canda, sedikit miring-miring, kadang-kadang suka kotor. Dan jangan lupa, kalau sudah mulai percakapan itu agak kotor, saudara tarik, bersihkan itu. Dan yang paling baik adalah persahabatan rohani. Persahabatan yang rohani tidak harus saudara membacakan Alkitab. Lalu ini disebut persahabatan rohani. Saudara bawa dalam cara yang rohani, penuh kasih, jujur, sesuai dengan kaidah-kaidah Alkitab. Saudara, itu adalah persahabatan yang rohani. Dan kalau ada kesempatan saudara kutip ayat-ayat Alkitab, refer kepada firman Tuhan, itu adalah persahabatan yang rohani. Atau percakapan yang rohani. Kemudian secara personal. Memang persahabatan ini harus personal. Kadang-kadang kita membeli satu barang karena iklan. Oleh karena kita tertarik dengan iklan itu. Jadi jangan sampai dalam persahabatan kita tidak tertarik. Kita ini tidak pribadi yang menarik bagi orang lain. Dikit-dikit Dikit-dikit orang Jawa bilang pundung. Apa itu pundung? Ngambek. Ya, saudara, kalau seorang sahabat suka ngambek, ya bagaimana kita bisa memenangkan orang lain? Kita aja suka ngambek dalam persahabatan. Suka berkelahi. Dan juga yang lain-lain. Harus menarik. Di sisi lain, apakah Anda ada penghalang dalam diri kita yang membuat orang lain tidak tertarik pada Injil? Ya, satu kali ada seorang yang susah ditobatkan. Kemudian dalam pelayanan saya, kemudian bapak ini, ibunya sudah bertobat, tapi bapaknya tidak bertobat. Setelah ditanya, kenapa bapak ini enggak bertobat? Sudah datang ke gereja, semua dilakukan. Datang ke gereja tapi tidak mau dibaptis. Kemudian sang suami satu kali mengatakan, bagaimana saya bisa bertobat pendeta? Istri saya memang Advent sejak lahir. Dia Advent sejak lahir. Dia berusaha menarik saya. Tapi setiap pulang gereja, kadang-kadang dia juga curhat kepada saya tentang pendeta. Curhat kepada saya tentang teman seiman. Saudara-saudara, mungkin hal-hal ini yang menjadi penghalang bagi kita untuk memenangkan sahabat. Lalu apalagi yang lain? Verbal. Kalau saudara diam saja, punya sahabat diam saja dan tidak pernah menyampaikan agama saudara, keyakinan saudara, itu juga tidak baik. Dan Roma pasal berapa ini? Roma pasal 10. Saya harus pakai kacamata dulu saudara. Roma pasal 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka? Kalau sahabat saudara tidak pernah memperkenalkan diri tentang siapa saudara, mungkin
Bagaimana mereka tahu? Jadi kita juga harus menyampaikan. Kemudian team oriented. Seseorang yang datang kepada Kristus bagaikan rantai banyak lingkaran yang saling kait mengait. Itu saling kait mengait. Apalagi kita bergaul dengan masyarakat yang komunal. Ya, komunal itu kalau kepala sukunya dapat, maka semuanya dapat. Iya, karena kinshipnya itu luar biasa. Persaudaraannya itu sangat erat. Jadi ketika dapat satu kepala suku, maka yang lain-lain bisa terdapat. Ada lingkaran pertama, pertengahan, dan lingkaran terakhir. Kalau lingkaran pertama dapat, yang terkait kepada lingkaran kedua, yang juga terkait kepada lingkaran ketiga, saudara itu juga bisa dapat. Demikian juga hanya dengan beberapa pengaruh dan percakapan. Jadi kalau kita tarik satu, yang lain bisa dapat. Mengutamakan orang lain. Persahabatan bukan bagaimana caranya mendapatkan sesuatu dari sahabat. Itu kata firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan supaya kita mendapatkan kehormatan, tetapi supaya kita memberikan kehormatan. Sifat egoisme akan menjadi penghalang bagi penginjilan. Makanya firman Tuhan katakan orang pelit tidak bisa masuk surga. Ternyata ya, mungkin karena itu. Orang pelit itu tidak murah hati. Mungkin ada sifat-sifat keegoisan yang ada di dalam dirinya. Berpikir tentang dirinya, khawatirnya itu berlebihan dan segala macam. Sehingga ya, itu akan menjadi penghalang bagi penginjilan. Bagaimana kita melakukannya? Saudara, mulai dengan daftar. Bagaimana kita memulai? Mungkin ada orang, oh saya nggak punya sahabat. Saudara coba lihat ini. Kalau saudara tidak punya sahabat yang perlu diinjili, mungkin kita akan berubah setelah lihat ini. Yang pertama orang tua. Apakah kita semua ruangan ini yang orang tuanya adalah Advent semua? Siapa yang orang tuanya bukan Advent? Wow, terima kasih. Kita mulai dari itu. Dari orang tua kita. Kemudian siapa lagi? Saudara kandung. Kalau orang tua saja sudah ada, saya yakin saudara kandung pasti ada. Ya, di ruangan ini maksudnya. Kita pilih salah satu, siapa? Kemudian mungkin sepupu kita ya. Sepupu kita yang belum mengenal kebenaran. Siapa lagi yang perlu kita masukkan dalam daftar yang kita memulai? Sahabat kita, sahabat di kelas, kalau anak-anak sekolah, sahabat dalam pekerjaan, sahabat apa lagi? Sahabat ketika bermain, sahabat di ladang, di tempat kantor atau di mana saja. Baru kenalan, baru yang lain-lain. Saudara-saudara, kalau kita melakukan ini, mungkin inilah yang disebutkan kamu pergi dulu ke Yerusalem, ke Judea, Samaria, dan ke seluruh atau ke ujung dunia. Masalahnya, orang Advent sudah cenderung kepada yang lain-lain daripada keluarga, saudara kandung, sepupu, dan juga yang lain-lain. Kita sudah langsung melompat kepada lingkaran yang paling luar. Lalu ketika saudara tulis itu, daftar itu, saudara coba kita tulis daftar itu. Mau kita apakan mereka? Mau dikemanakan? Mau dijual? Oh tidak. Mereka jangan dijual, saudara-saudara. Perlu diingat bahwa mereka bukanlah proyek, ya, bukanlah proyek untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan nama, supaya ada report penginjilan. Tidak. Jangan dulu ke sana. Daftar nama mereka penting membangun persahabatan yang lebih kuat. Kalau jarang-jarang menelepon saudara, coba telepon dulu. Lebih sering. Mungkin sahabat kita yang bukan Advent, sepupu kita itu tidak pernah kita hubungi. Mungkin kita perlu jalin persahabatan dengan mereka. Kemudian sahabat kita perlu tahu bahwa mereka berarti bagi kita, bukan karena kita ingin menobatkan mereka. Ya, mungkin kita utamakan dulu. Mereka itu memang penting bagi saudara. Masa orang tua tidak penting bagi kita? Sahabat kita tidak penting bagi kita? Kita perlu. Mereka perlu tahu bahwa
mereka itu berguna bagi kita, penting bagi kita. Biarkan mereka tahu lewat perkataan, tindakan, walau mereka tidak setuju dengan kepercayaan kita. Mungkin mereka tetap tidak percaya, tidak setuju kita bawa mereka ke gereja. Masih tidak setuju. Tapi mereka tahu paling tidak bahwa kita ini adalah sahabat yang baik kepada mereka. Kita ini adalah memiliki iman yang benar, kepercayaan yang benar lewat perbuatan ataupun tindakan kita sehari-hari. Dan jaga, perbarui selalu daftar nama itu sampai mereka tidak ada lagi dalam daftar itu. Artinya bukan karena mati, tapi karena mereka sudah menjadi advent. Karena mereka sudah dimenangkan. Baik. Kita perlu berdoa bagi mereka, untuk sahabat ini. Bagaimana kita berdoa untuk mereka? Ada 3 hal yang perlu kita doakan bagi mereka. Kalau itu keluarga, sahabat, kenalan, tetangga. Bagaimana kita berdoa? Mungkin berdoanya seperti ini. Tuhan, tolonglah keluarga, sahabat, kenalan, tetangga saya agar mereka memerlukan Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa setiap hari untuk teman, doakan mereka supaya mereka memerlukan Tuhan. Mungkin mereka jauh dari Tuhan dan mereka merasa tidak perlu Tuhan. Yang kita perlu doakan yang pertama adalah supaya mereka merasa perlu Tuhan. Lalu apalagi hal yang perlu kita doakan? Jangan doakan orang lain saja, doakan diri kita. Tuhan tolong saya agar hidup saya benar-benar, hidup saya benar dan peduli dan juga berani bersaksi, saudara-saudara. Ini mungkin tidak terjadi bagi kita. Sudah sahabat, tapi kapan saya waktunya untuk menyampaikan iman saya kepada dia? Kapan saya berani untuk berbicara? Kadang-kadang kita takut, kalau saya berbicara nanti takut dia enggak mau dan dia tidak akan menjadi sahabat saya lagi. Kapan, saudara-saudara? Itu pun perlu kita doakan. Lalu, hal ataupun pokok yang ketiga, hubungan kita dengan sahabat kita, dengan orang yang kita doakan itu. Tuhan, agar kami saling percaya dan saling terbuka. Kita doakan supaya dalam persahabatan kita tidak ada kecurigaan, karena kita juga mau menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Ya, tidak ada kecurigaan, tetapi saling percaya dengan mereka, antara kita dengan sahabat kita itu. Dan Tuhan akan membukakan satu kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Nah, dalam bersaksi, tidak semua kepribadian itu sama. Dalam hal bersaksi ya, dalam hal menjadi sahabat, dalam hal kita bersaksi. Kita tidak semua sama. Ada orang yang saya lihat ketika saya menjadi gembala jemaat, ini ibu ini sangat sederhana, hanya jualan, kerjanya jualan di warung, tapi banyak sekali jiwa yang dia bawa. Banyak jiwa yang dia bawa. Sebaliknya ada yang profesional, punya pegawai banyak. Saya sudah renungan pagi tiap Senin di rumahnya. Tiap Senin, saudara-saudara, karena dia punya pegawai. Tiap Senin terus selama penggembalaan saya di tempat itu. Tapi mereka tahu kebenaran, tak satu pun yang bertobat, saudara-saudara. Tak satu pun. Ya mereka tahu, mereka datang ke gereja, tapi mereka juga aktif di gereja yang lain, gereja mereka sendiri. Nah, mungkin kita perlu kenali diri kita, siapa kita? Di dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang gaya bersaksi seseorang. Ada yang disebut dengan confrontational, ada intelektual, ada gaya testimonial, kemudian ada interpersonal, kemudian ada yang disebut dengan invitational, dan ada yang disebut dengan serving, melayani. Ya. Di mana kita? Coba kita lihat satu persatu. Confrontational style. Ada yang memang berani konfront. Ya. Berani dia konfront, menyatakan imannya. Ini juga Alkitabiah, saudara. Dalam Petrus adalah orang yang seperti ini. Dia belak-belakan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, katanya. Dalam
ilmu konseling, ada yang disebut dengan konseling notetis, dan ini perlu dilakukan. Kita harus konfront orang. Karena kalau tidak mungkin dia akan terina bobokan. Tapi apakah ini semuanya berlaku untuk semua? Mungkin tidak. Ada yang disebut dengan, ya biasanya orang ini adalah orang percaya diri, asertif. Jadi asertif itu kalau ya, kalau tidak, ya. Kemudian direct, berani, berterus terang atau belak-belakan, strong opinion and belief. Biasanya dia punya strong. Ya, saya Advent, pokoknya tidak ada. Tidak bisa diargu lagi, tidak bisa ditawar. Tapi mungkin ada catatan kalau saudara begini, kalau mungkin saya, kepribadian saya begini. Catatannya adalah bagaimana? Mungkin kita perlu peka kepada perasaan orang lain. Karena kita begitu bersemangatnya menyatakan apa yang benar adalah benar, kita mungkin tidak peka kepada perasaan orang lain. Orang lain tersinggung. Dan kalau justru terlalu memaksa, takutnya persahabatan itu akan berakhir, saudara. Ya, kalau terlalu memaksa. Kadang-kadang kita harus fleksibel sedikit atau elastis sedikit bagikan karet ya. Tetapi tetap dia kuat. Kemudian yang intellectual style. Paulus adalah orang yang intelektual. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dia menawan segala ide-ide, pemikiran-pemikiran, argumentasi. Di Areopagus dia bisa berargumentasi, kepada orang-orang lain dia bisa berfilsafat. Dia bisa. Ya, orang ini penasaran, orangnya pengen tahu, kemudian jago dalam analisa, berpikir logis, suka berargumentasi, lebih tertarik pada apa yang dipikirkan orang daripada apa yang dirasakan orang. Ya, jadi lebih rasional. Nah, ini juga mungkin di antara kita ada yang seperti ini, tapi ada catatannya. Jangan salah memberikan penjelasan tentang Kristus. Karena begitu semangatnya mungkin dia bisa salah memberikan penjelasan. Hati-hati dengan memenangkan perdebatan. Mungkin kita dalam dialog, diskusi menang. Tapi kalau saudara menang dalam dialog, belum tentu saudara memenangkan jiwa. Karena penelitian membuktikan jiwa lebih banyak dimenangkan oleh karena kasih daripada oleh karena perdebatan. Ya, lebih banyak oleh karena perbuatan kasih. Jangan membangun tembok pemisah. Ya. Boleh kita bersaksi, terutama kepada sahabat kita, selalu harus ada jembatan. Testimonial, ya, lebih kepada kesaksian. Orang buta yang disembuhkan dalam Yohanes pasal 19 ketika selesai disembuhkan, kemudian dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Ada orang yang datang, kemudian dia mengambil tanah, kemudian dia meludahinya, kemudian dia mencelupkan ke mata saya dan mata saya sembuh. Dia ceritakan, kemudian orang-orang lain mulai tertarik, siapa itu? Dan buku Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga mengatakan, apa yang kami telah saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami sendiri, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Memang kita harus punya pengalaman bersama dengan Kristus. Apakah kita punya pengalaman bersama dengan Kristus? Saya percaya saudara punya pengalaman bersama dengan Kristus. Apa yang kita dapatkan bersama dengan Kristus? Apa yang saudara alami? Kalau mungkin kita tidak punya pergumulan bersama dengan Kristus, tidak ada pergumulan kita, mungkin kesaksian kita itu akan biasa-biasa saja dan bisa saja hambar. Tapi kalau seperti orang buta ini, dia sudah merasakan sesuatu. Kemudian itulah yang dia saksikan. Apa yang dia saksikan? Tidak perlu ditambah-tambah, apalagi kalau harus dikurang-kurang. Ini berkomunikasi dengan jelas, sedang bercerita, biasanya pribadinya begitu. Tajuk dengan pengampunan Allah, mampu mengaitkan pengalaman pribadinya dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, pengalaman pribadi saya seperti ini mungkin dia kaitkan dengan pengalaman orang lain yang terjadi. Tapi hati-hati mengaitkan pengalaman Anda dengan orang lain. Sebelumnya lebih baik mendengar dahulu. Ya, kalau kita suka bercerita, kita juga perlu mendengar lebih banyak.
Jangan hanya sekedar menceritakan pengalaman tanpa membuat tantangan. Ya, harus ada tantangan. Kemudian yang keempat adalah interpersonal style. Gaya persahabatan antar pribadi. Jadi kita antar pribadi dengan dia. Matius dalam Lukas pasal yang kelima. Ini dia mengundang sahabat-sahabatnya. Dalam 1 Korintus 9:22 mengatakan, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Biasanya orang berkepribadian hangat, ya, menyenangkan dalam percakapan. Orang itu kalau bercakapan, orang ini selalu dicari. Dan friendship oriented, murah hati, berpusat pada orang lain dan keperluan orang lain. Ini cenderung orang-orang Indonesia ini seperti ini. Tapi ada catatan, pastikan prioritas Anda, jangan cuma persahabatan dan persahabatan. Persahabatan penting, namun sama halnya dengan membagikan kebenaran. Berani membagikan iman walau berisiko terhadap persahabatan. Ya, mungkin akan sedikit berisiko kepada persahabatan kita, tapi kita juga harus berani untuk menyatakan siapa, apa yang kita percayai kepada orang lain. Baik, undangan perempuan Samaria. Kita lihat dalam Yohanes pasal 4. Apa yang terjadi ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus? Dia mengundang teman-temannya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Jadi semua ini, gaya ini perlu. Kita mengundang ia dan orangnya biasanya selalu mudah bergaul, ramah, senang berteman dengan orang lain dan orang yang setia. Tapi jangan membiarkan orang lain hanya berbicara pada Anda. Mungkin kita hanya mengundang dan orang lain yang akan menguasai segala sesuatunya. Pikirkan momen untuk menyampaikan kesaksian dan mengadakan pembicaraan rohani. Saudara-saudara, intinya adalah percakapan rohani. Ya, dalam persahabatan kita itu bagaimana supaya kita membawa percakapan, setiap percakapan pada percakapan yang rohani. Dan ada gaya yang lain yaitu adalah Dorcas. Dorcas dalam Kisah pasal 9. Ya. Yaitu adalah melayani. Dan biasanya ini sangat efektif dalam penginjilan. Melayani saudara-saudara. Dorcas adalah salah satu. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik. Kadang-kadang Injil belum diucapkan, tapi Injil sudah diperkenalkan lewat perbuatan baik. Pribadi yang rendah hati, memikirkan orang lain, sabar, senang ketika sanggup menolong orang lain, menunjukkan kasih lewat perbuatan daripada kata-kata. Tapi selalu ada catatannya. Selain bertindak perlu juga menyampaikan secara verbal kepada orang lain perihal Kristus. Perlu kita sampaikan. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, kita sudah baik, ya. Tapi firman Tuhan katakan, Ellen White katakan, menangkan keyakinan mereka. Ya, dalam metode Kristus. Berbuat baik kepada mereka dan juga harus memenangkan keyakinan mereka. Kita perlu memenangkan. Perbuatan baik tidak bisa menggantikan kata-kata. Kata-kata juga tidak bisa menggantikan perbuatan baik. Ya, semuanya sama-sama penting. Saya melihat waktu saya berjalan terus. Baik, bagaimana cara membangun persahabatan? Ada paling tidak 3 cara untuk menciptakan persahabatan. Ada yang disebut dengan direct, indirect, dan juga ada yang disebut dengan invitational approach. Pendekatan bagaimana kita membangun persahabatan. Cara langsung membuka percakapan rohani. Melihat apakah lawan bicara tertarik atau tidak, saudara-saudara. Dan biasanya ini terjadi kalau saudara dalam bus
dalam pesawat, dalam kereta, ya hanya itu kesempatan. Ya hanya itu kesempatan kita. Satu kali saya pernah bertanya kepada seseorang di dalam pesawat. Apakah mana saudara lebih takut? Naik pesawat atau naik bus? Ya. Karena saya lihat dia begitu takut naik pesawat. Ya. Saya tanya saja begitu, mana saudara lebih takut? Naik pesawat atau naik bus? Kemudian dia katakan naik pesawat. Dan kami berbincang-bincang. Sampai pada satu titik kemudian saya menanyakan. Karena sudah lama berbincang-bincang, kalau seandainya terjadi apa-apa. Kalau seandainya terjadi apa-apa dalam perjalanan ini. Apa yang saudara pikirkan tentang nasib saudara? Ya, dia berbicara tentang keluarganya, dia berbicara mengenai tanggung jawabnya, dan banyak hal. Dan saya katakan, ya saya juga memikirkan hal yang sama. Tetapi yang saya yakini adalah saya akan pasti bertemu dengan mereka. Karena saya percaya Tuhan menyelamatkan saya. Dan ada hidup kekal di balik kehidupan sekarang. Saudara-saudara, mungkin dalam cara yang seperti ini kita bisa langsung ya mungkin seperti apa yang sudah saya contohkan tadi, indirect approach dalam membawa orang, ada yang tidak langsung, dan lebih banyak ini kita lakukan, apalagi di daerah-daerah yang susah dijangkau, mulai perkotaan, daerah-daerah mungkin yang seperti kami di Jawa Barat dulu, ya, di daerah yang sangat intoleran, maka kita harus menciptakan satu media untuk menjembatani kita kepada mereka. Hanya untuk berjembatan bersahabat saja kita harus menciptakan. Menggunakan bagian dari percakapan dan banyak hal. Mungkin karena dalam persahabatan kita hobi, kita harus bermain badminton dulu, bermain sepak bola dulu, main futsal dulu, atau apa saja bagi anak laki-laki, bagi orang-orang muda. Atau dalam banyak diskusi. Sekarang ini ada banyak klub-klub, apakah klub bersepeda, itu adalah cara-cara untuk membangun indirect. Dan invitational, mengundang seseorang ke acara tertentu, boleh. Nah, agar berhasil, biasanya ini yang kita lakukan. Ya, kita tawarkan jemputan bagi mereka, kemudian kembali mengingatkan kepada mereka undangan kita, lakukan kegiatan bersama sebelum dan sesudah acara. Dan kita sudah bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau ada KKR, biasanya kita mau kasih undangan, ini yang 3 ini mungkin kita perlu lakukan dulu. Ya, kita undang mereka, tawarkan apakah mereka punya jemputan atau tidak. Kalau tidak ada, mungkin pasti panitia sediakan, kemudian mengingatkan mereka. Jangan sudah diundang, pokoknya sudah sampaikan 100 undangan, di mana dibuat, diletak-letakkan di pinggir-pinggir jalan, di depan-depan rumah, ya kita tidak tahu apakah sampai atau tidak. Dan kita harapkan Roh Kudus yang akan mengantar itu ke rumah mereka. Ya, perlu kalau kita tahu kontak mereka, kita ingatkan mereka, jangan lupa. Dan kalau bisa waktu kita sudah bersahabat dengan mereka. Apapun penekanan, poin yang penting kita ingat adalah jangan lupa berdoa. Segala sesuatu, tidak ada yang bisa menggantikan doa yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Apalagi kehadiran, penginjilan tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran. Sama seperti keselamatan, Tuhan tidak mengutus secara virtual untuk menyelamatkan kita di dunia ini. Saudara harus dilihat dulu, kita harus dilihat dulu. Perlu sekali kita bersaksi. Pergilah, makanya Tuhan katakan, pergilah. Bicara secara pribadi. Lebih mudah bagi seseorang untuk berbicara secara pribadi. Ya, prinsip iklan ini kan selalu begini, penasaran. Tidak ada kecap yang tidak nomor 1 kan. Ya, tapi kita tidak perlu mengecap dalam hal Injil. Lihat kesempatan, saudara-saudara. Sebelum ada pintu kesempatan yang aman, selalu ada 2 pintu kesempatan yang aman dan yang berisiko.
lihat, selalu pilih yang aman. Dan lihat minatnya sampai di mana sekarang ini dalam bersahabat itu. Sudah sampai di mana minatnya saudara saya ini, sahabat saya ini. Oh, dia soal masalah makanan sudah tidak masalah lagi. Mungkin masalahnya adalah masalah Trinitas tentunya. Saudara, mungkin kita harus cara lain bagaimana. Lalu bagaimana kita menyampaikan pekabaran? Menyampaikan pekabaran. Ya, ini yang harus. Jangan dikit-dikit sesudah ada pendeta. Nanti saya bawakan kepada pendeta. Saudara perlu juga memahami 28 dasar kepercayaan. Ya. Jangan sampai ada kesempatan di tengah jalan di pesawat, kemudian dia menanyakan, "Tunggu ya, nanti saya panggil pendeta saya." Saudara-saudara, habis itu kita tidak kenal lagi. Saudara harus gunakan waktu. Jadi kita harus tahu paling tidak. Latih bagaimana menyampaikan. Ingat, kita berbeda dengan orang lain. Kadang-kadang, ya bagi paham gereja yang bukan gereja Advent, menginjil itu cuma singkat. Percaya Yesus ya sudah, selesai. Dia makan RW, makan B1-2 kan tidak masalah. Mau merokok. Tapi kita mungkin perlu kita lihat apakah Roh Kudus sudah bekerja dalam dirinya. Paling tidak kita sudah melihat dia membuktikan bahwa hidupnya itu dia sudah mengalami campur tangan dari Roh Kudus dalam kehidupannya. Itu tanda-tandanya paling tidak dia sudah bertobat, saudara-saudara. Lalu kita memenangkan keyakinan mereka. Ya, menyampaikan kesaksian, kenali langkah bagaimana. Ada garis-garis di mana orang tiba pada mengatakan, "Iya, saya percaya." Ada garis batas itu, saudara-saudara. Saudara perlu kenali, apalagi kepada sahabat kita. Apalagi mereka yang bergumul, kita perlu kenali dan praktekkan berdoa dengan seseorang yang menerima Kristus. Tantangan bersaksi kepada sahabat. Ada tantangannya. Apa tantangannya? Saudara-saudara, mengapa Anda tidak cukup hanya percaya pada apa yang Anda ingin percaya? Mungkin ini yang mereka katakan. Yang mereka akan katakan kepada kita. Sudahlah, yang penting Anda percaya, biarlah itu kepercayaan Anda. Selama kita sama-sama percaya dalam satu hal, ya sudahlah, sudah itu. Kita percaya kepada Yesus, saudara pergi hari Minggu, saya pergi saudara hari Sabtu, saya hari Minggu, apa bedanya? Kalau bisa saudara datang ke gereja saya akan datang kepada saudara. Jadi kebenaran yang universal jadinya ya. Selama kita sama-sama percaya kepada Allah, apakah masalah agama apa yang harus saya anut? Apa kira-kira masalah agama apapun yang saya anut? Yang penting percaya. Ini adalah jawaban-jawaban yang menantang yang mungkin kita akan dapatkan. Bagaimana Anda berkata bahwa Advent itu benar dan agama lain tidak? Bukankah itu pemikiran yang sempit? Ya mungkin ini kita temukan ketika kita berdiskusi atau meyakinkan mereka. Bagaimana Anda yakin bahwa yang Anda percaya itu benar dan Yesus yang Anda percaya itu nyata? Mungkin bagi mereka yang di seberang. Anda selalu menggunakan Alkitab untuk menjawab segala sesuatu. Bagaimana Anda yakin bahwa Alkitab itu benar? Mungkin ini lebih kepada mereka yang ateis, ya, mereka yang agnostik. Mereka akan mengatakan seperti ini. Dan jangan lupa, mereka harus dijadikan murid Kristus. Kalau saudara sudah memenangkan sahabat, hal yang terakhir kita lakukan adalah jangan sampai yang penting mereka sudah menang, oke, saya tidak lagi menjadi Advent. Ini pria-pria Advent banyak sekali melakukan hal ini, saudara. Dia menarik yang bukan dari gereja Advent, kemudian setelah dia menikah, istrinya aktif di gereja, kemudian suaminya tidak lagi ke gereja. Padahal dia yang menarik. Ajak mereka untuk berdoa bersama, undang mereka beribadah, undang dalam kegiatan care group, libatkan dalam pelayanan.
perkenalkan, karena kita adalah menjadi jembatan bagi mereka, maka kita harus juga memuridkan mereka. Oleh karena itu, sahabat adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan salah gunakan, jangan sia-siakan, jangan abaikan kesempatan bersahabat kepada seseorang. Mari kita bagikan dan menjadi saksi bagi sahabat-sahabat kita. Tuhan memberkati kita semua.